Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah keteknowiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk topik kita pada siang hari ini, yaitu mengenai Agile. Nah, apa itu Agile? Akan saya jelaskan secara terperinci. Nah, kalau kita berangkat dari pengertiannya, Agile merupakan sebuah kemampuan untuk membuat dan merespon perubahan. Nah, ini adalah cara untuk menghadapi bagaimana kita bisa berhasil dalam lingkungan yang tidak pasti dan bergejolak ya. Jadi poinnya di sana. Nah, sebenarnya poin dari Agile itu adalah pola pikir atau mindset ya dalam membangun sebuah bisnis. Nah, bagaimana kita memiliki semangat untuk berkolaborasi dalam membangun sebuah produk atau menciptakan sebuah produk, baik itu dari sisi internal ataupun memperlihat juga mengkombinasi dengan sisi eksternal perusahaan. Nah, semakin efektif tim kita untuk berkolaborasi serta beradaptasi dengan perubahan, maka produk kita ini akan terus survive di pasar. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, untuk Agile ini pada awalnya berangkat dari sebuah mindset yang disebut dengan Agile Manifesto ya, yang terdiri dari value dan principles ya, ada 12 principles pada konsep Agile Manifesto. Nilai dan prinsip tersebut itu memberikan pedoman tentang bagaimana menciptakan dan menanggapi perubahan serta bagaimana merespon kondisi yang tidak pasti ya, pada kondisi ketidakpastian. Nah, itu adalah dari konsep dari Agile ini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 nilai pada Agile berdasarkan konsep Agile Manifesto. Kemudian ada 12 prinsip ya yang pertama kali dicetuskan dalam Agile Manifesto. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Agile Manifesto sendiri dibangun ya, itu berdasarkan atau berpusat pada orang ya, dan bagaimana memperoleh hasil. Nah, yang pertama, individu dan interaksi itu lebih penting dari proses ataupun alat ya, proses dan alat. Nah, dalam metode ini, individu dan interaksi akan dianggap lebih penting daripada proses dan alat yang digunakan ya. Oke, nah proses dan alat yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika personel tim tidak digunakan atau tidak memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Oke, nah interaksi dan komunikasi antar tim juga diperlukan untuk menghindari konflik yang bisa membuat proses pengembangan berjalan tidak efektif. Ya, jadi berfokus terhadap individu dan interaksi antar individu. Nah, itu lebih penting daripada proses dan tools-nya. Kemudian yang kedua, software yang berfungsi ya, itu lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Ya, jadi lebih diutamakan bagaimana agar software ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, tujuan utama dari Agile Development adalah untuk mengembangkan suatu software atau aplikasi ya. Nah, oleh karena itu, software yang berfungsi dengan baik dan berhasil di-deliver kepada user akan lebih penting nilainya daripada dokumen untuk mendeskripsikan produk tersebut. Ya. Nah, yang ketiga adalah respon terhadap perubahan itu dianggap lebih penting daripada mengikuti rencana. Nah, dalam proses pengembangan sebuah aplikasi, perubahan dapat terjadi kapan saja. Nah, permintaan perubahan bisa datang dari klien misalnya, atau pihak developer itu sendiri. Nah, selain itu, teknologi akan semakin berkembang sehingga perubahan dapat terus terjadi. Project plan memang juga penting, namun dalam Agile Development, tim harus bisa beradaptasi dengan cara cepat ketika terjadi perubahan. Ya, jadi kita harus merespon
pada perubahan. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi dengan customer, ya, itu dianggap lebih penting daripada kita berfokus terhadap negosiasi kontrak. Nah, software akan dikembangkan sesuai dengan permintaan customer atau klien. Tetapi sebagian besar klien tidak memahami industri teknologi, ya. Nah, sehingga mereka kesulitan untuk bagaimana menyampaikan sistem yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu, kita harus terlibat, ya, kalau kita sebagai developer harus terlibat ataupun melibatkan customer dalam proses pengembangan software. Jadi, sewaktu-waktu kita harus mengupdate nih produk ini ataupun aplikasi sesuai dengan keinginan customer atau tidak. Jadi, tetap harus kita update. Sehingga dalam nilai ini, kolaborasi kita dengan customer itu memang harus dijaga agar nanti produk ini jadi sesuai dengan permintaan ataupun kebutuhan si customer. Nah, selanjutnya kita ke 12 prinsip dari Agile. Nah, sebenarnya untuk Agile ini ataupun Agile Manifesto ini sebenarnya lebih ditujukan terhadap software development, ya. Jadi pengembangan aplikasi, tetapi tidak menutup ini juga bisa dikembangkan pada industri yang lain. Yang pertama adalah prioritas utama kami adalah memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai secara dini dan rutin. Yang kedua, menyambut perubahan kebutuhan walaupun terlambat dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, proses Agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan, dengan preferensi kepada jangka waktu yang lebih pendek. Yang keempat, rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama setiap hari sepanjang proyek. Oke, yang kelima, kembangkan proyek di sekitar individual yang termotivasi. Oke. Nah, berikan mereka lingkungan dan dukungan yang mereka butuhkan dan percaya mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang keenam, metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembangan perangkat lunak adalah dengan komunikasi secara langsung, ya, face to face, ya. Kemudian perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan. Nah, proses Agile menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Nah, sponsor-sponsor, pengembang-pengembang, dan pengguna-pengguna akan dapat mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Yang kesembilan, perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan teknis dan rancangan yang baik akan meningkatkan agility. Nah, kesederhanaan, bagaimana memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum dilakukan adalah hal yang sangat esensial. Yang ke-11, arsitektur, kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. Dan yang terakhir adalah, secara berkala, tim pengembang berefleksi tentang bagaimana untuk menjadi lebih efektif. Kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan bekerja mereka. Nah, itulah 12 prinsip Agile dari konsep Agile Manifesto. Nah, untuk Agile Development sendiri, itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Nah, saya mengambil 3 metode, yaitu Scrum, kemudian Extreme Programming atau ESP, dan Kanban. Saya mengambil ketiga metode ini karena memang ini cukup sering dilakukan di dunia kerja atau dilakukan oleh korporat. Nah, saya akan menjelaskan tentang Scrum. Nah, untuk Scrum sendiri itu adalah sebuah kerangka proses yang digunakan untuk mengelola
bagaimana mengembangkan sebuah produk ya, dan kemudian pekerjaan pengetahuan lainnya ya. Jadi tidak hanya untuk berbasis software atau aplikasi. Nah, Scrum bersifat empiris karena menyediakan sarana bagi tim untuk membuat hipotesis tentang bagaimana menurut mereka ya, menurut tim, sesuatu itu bisa bekerja, kemudian mencobanya, merefleksikan pengalaman, dan membuat penyesuaian yang sesuai. Artinya bila kerangka yang digunakan itu sudah dapat bekerja dengan baik. Nah, Scrum disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan tim untuk memasukkan kegiatan pada kerangka kerja yang masuk akal dalam konteks dilakukan oleh tim. Nah, itu adalah definisi dari Scrum. Nah, kira-kira Scrum ini kapan bisa dilakukan ya? Nah, Scrum paling cocok dalam kasus di mana untuk fungsional bekerja dalam pengaturan pengembangan sebuah produk, di mana ada jumlah pekerja yang tidak, maksudnya ini ada hal yang bisa dikembangkan, yang bisa dipecahkan menjadi lebih baik lah istilahnya seperti itu dalam proses ataupun suatu iterasi, dan prosesnya itu dilakukan 2-4 minggu ya. Jadi lebih key point-nya adalah bagaimana mengembangkan suatu produk. Itu bisa dalam bentuk new product atau produk baru, atau mungkin produk yang lama dikembangkan. Jadi untuk Scrum ini itu dilakukan prosesnya 2-4 minggu. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang diterapkan pada metode Scrum. Nah, tim yang mengikuti Scrum atau menggunakan metode Scrum itu diharapkan mempelajari dan mengeksplorasi nilai-nilai berikut ini, yaitu yang pertama, komitmen. Nah, anggota tim secara pribadi itu berkomitmen untuk mencapai tujuan tim. Ya, kemudian keberanian. Nah, keberanian di sini maksudnya adalah anggota tim melakukan hal yang benar dan menangani masalah yang sulit. Nah, yang ketiga adalah fokus, yaitu berkonsentrasi pada pekerjaan yang diidentifikasi untuk sprint dan tujuan tim. Ya. Selanjutnya ada yang keempat, ini adalah keterbukaan. Anggota tim dan pemangku kepentingan itu harus terbuka tentang semua pekerjaan dan tantangan yang dihadapi oleh tim. Dan yang terakhir adalah respect atau menghormati, yaitu anggota tim harus saling menghormati untuk menjadi tim yang solid, sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini adalah 5 nilai yang harus diaplikasikan jika menggunakan metode Scrum. Nah, ini untuk Scrum Principles-nya. Ada 3 prinsip ya yang mendukung sifat empiris dari metode Scrum. Yaitu yang pertama, transparansi. Tim harus bekerja dalam lingkungan di mana setiap orang menyadari masalah apa yang dihadapi anggota tim lainnya. Nah, tim memunculkan masalah dalam organisasi seringkali masalah yang sudah lama ada, yang akan menghalangi kesuksesan dalam tim. Jadi harus ada keterbukaan antar anggota tim ya. Kemudian inspeksi. Nah, titik inspeksi yang sering dibangun di dalam kerangka kerja untuk memberikan kesempatan kepada tim untuk merefleksikan bagaimana proses tersebut bekerja. Nah, poin inspeksi ini termasuk bagaimana dilakukan ya rapat Scrum harian dan bagaimana melakukan yang namanya sprint review meeting. Jadi ini yang harus dilakukan ataupun direview setiap proses yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah adaptasi. Tim harus secara terus-menerus menyelidiki bagaimana keadaan dan merevisi item-item yang tampaknya tidak masuk akal. Nah, jika misalnya nih ada beberapa sprint block yang tidak sesuai realita misalnya gitu, itu bisa di list out dari sprint blocknya. Nah, ini adalah tahapannya. Nah, ini ada satu proses iterasi ya dalam Scrum, yaitu prosesnya 2-4 minggu untuk sekali iterasi. Nah, sprint ini adalah waktu yang dibutuhkan.
dan ada beberapa pihak ya yang terlibat dalam Scrum, yaitu Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Nah, untuk Scrum ini sendiri dimulai dari Sprint Planning, ya. Artefaknya adalah Product Backlog. Nah, Product Backlog ini berupa fitur-fitur apa saja nih yang diperlukan ya untuk membangun sebuah produk. Nah, itu harus direncanakan di awal. Kemudian, Sprint Planning akan lanjut ke Daily Scrum. Yang tadi sudah ada artefaknya berupa Product Backlog. Kemudian ditentukan nih sprint backlog-nya seperti apa. Jadi untuk masing-masing fitur itu target pengerjanya itu berapa lama, ya. Kemudian nanti direview setiap harinya, ya. Durasinya tidak lama, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk mengupdate apa saja yang sudah dikerjakan dari sprint backlog yang sudah dibuat ya. Kemudian nanti direview di sini apa-apa saja yang sudah diselesaikan. Oke, dan ini melibatkan stakeholder yang lain. Kemudian dari sprint review lanjut ke sprint retro. Ya, jadi itulah prosesnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu untuk tugas dan apa-apa saja yang diperlukan untuk menjalankan Scrum metodologi ini. Oke, untuk praktik pengerjaan di dalam Scrum itu dan apa saja yang dilakukan. Nah, kita ke event yang dilakukan ya. Tadi ada sprint. Nah, untuk sprint ini adalah yang tadi saya sampaikan ini adalah waktu pengerjaan ya dalam suatu pengembangan atau development. Nah, ini biasanya kurang lebih 1 bulan ya, 2 sampai 4 minggu. Nah, sampai mereka menghasilkan satu produk yang berpotensi ya, yang potensial atau yang misalnya kita mengembangkan produk sampai produk ini jadi ya. Kalau memang belum sempurna, nanti dilakukan sprint ulang lagi atau iterasi lagi ya. Yang diperhatikan untuk sprint ini adalah bagaimana konsisten ya terhadap sprint adalah waktu pengerjaannya. Kemudian sprint baru akan segera menyusul jika sprint sebelumnya sudah berakhir. Nah, jangan lupa bahwa tanggal mulai dan tanggal akhir sprint sudah harus ditetapkan. Kemudian ada sprint planning. Nah, untuk sprint planning ini adalah bagaimana untuk menentukan item-item apa saja dari produk backlog ya yang akan mereka tentukan atau lanjutkan ke sprint planning ya, atau sprint backlog yang tadi sudah ada backlog produknya, yaitu item-item atau fitur-fitur apa saja yang akan dikembangkan, kemudian diurutkan nih sama product owner mana yang paling prioritas, kemudian masuk ke sprint planning, kemudian di sprint planning ini lanjut ke sprint block ya, dibuatkan time ataupun prioritas pengerjaannya itu berapa lama. Nah, apa-apa saja hasil dari sprint planning ini, yaitu berupa sprint backlog ya. Nah, biasanya product owner akan menyetujui item product backlog apa saja yang akan dimasukkan ke dalam sprint planning ya. Kemudian tim akan menentukan bagaimana mereka untuk berhasil mendeliver ya ataupun mengidentifikasi produk backlogs ya, mana bagian-bagian yang potensial untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya nanti adalah daily scrum. Dan daily scrum ini berupa diskusi singkat ya, tidak lama, hanya 15 menit setiap harinya. Nah, di sini nanti mereka akan mereview diri sendiri ya, setiap tim, masing-masing tim, apa yang akan mereka kerjakan besok ya. Kemudian apa yang sudah mereka kerjakan hari ini. Jadi hanya sebatas itu saja. Sehingga nanti mereka tahu time untuk pengerjaannya ini ataupun proses pengerjaannya ini sudah sesuai dengan rencana di awal ya.
atau sesuai sprint yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah sprint review. Nah, di sprint review ini product owner ya dan seluruh tim itu akan meninjau hasil sprint, kemudian akan mendiskusikan ataupun mendemonstrasikan dan mana nih kira-kira yang memiliki potensi untuk dikembangkan ya. Kemudian nah dari hasil review ini akan ditentukan mana nih yang akan memperoleh feedback. Nah, tidak semua dari sprint block ya, dari produk backlog yang sudah ditentukan di awal itu bisa diterima gitu. Mungkin ada beberapa backlog ya yang mungkin tidak memenuhi dan itu tidak bisa dipaksakan untuk dilanjutkan. Mereka akan fokus terhadap fitur-fitur yang berpotensi untuk dikembangkan dan langsung untuk dirilis gitu. Mungkin ada beberapa fitur yang bisa dihilangkan ya, atau mungkin yang berpotensi untuk menciptakan produk lain misalnya, itu bisa disimpan ataupun didokumentasikan untuk misalnya pengembangan selanjutnya ya. Jadi di sprint review ini akan ditentukan kira-kira produk backlog mana yang akan dipertimbangkan untuk mengembangkan suatu produk. Nah, selanjutnya kita ke sprint retrospektif ya. Nah, di sini ini adalah akhir dari sprint ya. Nah, di sini tim termasuk product owner juga harus ibaratnya menyepakati kira-kira bagaimana hal-hal berjalan ya selama sprint sebelum dan kemudian melakukan identifikasi penyesuaian ya yang dapat mereka lakukan untuk melanjutkannya. Nah, hasil dari retrospektif ini ya, retrospektif ini adalah setidaknya satu item tindakan yang termasuk dalam sprint block berikut. Ya, jadi sudah ada satu kesimpulan lah istilahnya. Nah, kira-kira dari hasil pengembangan ini apa yang bisa dihasilkan lah gitu, produk akhirnya apa. Nah, untuk artefaknya ya. Nah, yang pertama ada product backlog. Nah, product backlog ini adalah daftar urutan semua kemungkinan apa yang dapat dilakukan untuk membangun sebuah produk. Ya, nah item di backlog ini adalah opsi dan bukan komitmen, dan inilah nanti yang akan didiskusikan atau dikerjakan hingga nanti ada beberapa item yang berhasil ya untuk sebagai produk akhir dari sprint ini gitu. Nah, itulah produk backlog. Kemudian sprint backlog ini adalah kumpulan item backlog tadi yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam sprint. Ditentukan waktu pengerjaannya itu berapa lama. Kemudian dilakukan identifikasi tugas apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan produk backlog tadi ya. Dan jangan lupa harus ada sprint goal dari masing-masing backlog. Nah, kemudian ada increment ya. Increment ini adalah kumpulan dari item produk backlog yang memenuhi ya atau yang selesai hingga akhir ya, hingga akhir. Tadi kan ada sprint blocknya, ada batas waktu pengerjaannya. Nah, increment ini adalah item-item ataupun produk backlog yang diselesaikan hingga akhir. Nah, ini nanti yang ditentukan oleh product owner, apakah akan merilis langsung atau menjadikan ini untuk dikembangkan pada sprint yang akan mendatang lagi gitu. Jadi yang menentukan adalah product owner. Nah, sedangkan untuk definisi of done ini adalah kesepakatan bersama ya antar tim ya, seluruh tim tentang kriteria yang harus dipenuhi oleh item backlog ya ataupun produk backlog sebelum dia dikatakan ini sudah selesai gitu. Jadi nanti misalnya semua misal ada developernya ya, kemudian ada master scrum atau scrum master.
dan ada product owner ya. Nah, mungkin mereka tim ini menyatakan bahwa product backlog ini sudah selesai, sudah memenuhi gitu. Tetapi nanti keputusannya tetap di product owner. Product owner yang menentukan apakah produk ini ataupun product backlog ini dipertahankan atau tidak. Nah, roles-nya ada 3 ya, yaitu product owner, kemudian ada scrum master, dan ada development team. Nah, tugas dari product owner adalah bertanggung jawab untuk mengawasi hingga tadi produk backlog yang sudah ditentukan di awal itu bisa mencapai hasil. Jadi product owner sebenarnya tidak terlibat, mereka hanya menentukan ataupun mengawasi, melihat perkembangan dari setiap ataupun masing-masing sprint. Ya, jadi hanya menentukan saja. Selain itu, product owner di dalam Scrum itu mengatasi jika ada permasalahan, ya, memberikan masukan kepada tim sehingga nanti itu bisa memberikan arahan kepada tim developer untuk mengembangkan suatu produk gitu. Jadi harus tetap melibatkan product owner. Kemudian ada Scrum Master. Sebenarnya untuk Scrum Master ini untuk beberapa perusahaan ada yang langsung menyerahkan kepada product owner. Mungkin misalnya product owner ini sudah memiliki pengalaman sebelumnya untuk mengerjakan ataupun terlibat di dalam Scrum, sehingga dia yang mengambil alih tugas dari Scrum Master. Tetapi pada umumnya untuk roles-nya itu ada 3 bagian. Nah, untuk Scrum Master ini sebenarnya dia bertanggung jawab untuk memastikan tim menjalankan nilai dan prinsip ya dari Agile dan mengikuti proses dan praktik yang disepakati tim untuk mereka terapkan. Nah, untuk Scrum Master ini sebenarnya tidak terlalu terlibat ya dalam pengembangan. Mereka hanya memimpin ya. Kemudian sebenarnya Scrum Master ini ditugaskan karena mungkin sebelumnya sudah ada pengalaman untuk Scrum. Jadi mereka hanya memberikan perintah kepada tim development dan sebagai pimpinan lah mengawasi perkembangan, dan tugasnya juga untuk melakukan sprint review juga. Nah, kemudian ada development team. Nah, untuk development team ini adalah orang-orang yang akan meningkatkan nilai produk di dalam sprint ya. Kemudian mereka bertanggung jawab untuk memberikan peningkatan atau memberikan nilai di setiap sprint. Nah, kemudian juga mengkoordinasikan bagaimana pekerjaan itu dibagi-bagi tergantung pada tim yang menentukan berdasarkan kondisi tertentu. Ya, itu adalah tugas dari development team. Jadi yang menjalankan sprint itu adalah development team. Nah, kita ke metodologi Agile yang kedua. Di sini ada Extreme Programming atau SP. Kalau kita tadi berbicara tentang Scrum, untuk Scrum itu bisa digunakan untuk software development ya, atau Agile software development. Tetapi kalau untuk Extreme Programming ini dikhususkan untuk Agile software development saja, ya. Jadi untuk SP ini itu mengembangkan yang namanya perangkat lunak ya, yang bertujuan untuk menghasilkan software atau aplikasi yang memiliki kualitas tinggi ya, dan juga memiliki periode penggunaan yang lebih panjang ya. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh development team. Nah, untuk SP ini biasanya itu tadi yang saya sampaikan itu fokus terhadap pengembangan sebuah aplikasi atau software. Nah, kapan diaplikasikan? Nah, untuk SP ini ya diaplikasikan karena melihat kondisi perubahan ya perangkat lunak ataupun software itu dinamis ya, setiap saat itu berubah. Kemudian resiko yang disebabkan oleh proyek setiap waktunya untuk menggunakan teknologi baru itu semakin tinggi, sehingga perlu dilakukan namanya development.
Dan harus diperhatikan juga ya untuk SP ini resource-nya tidak terlalu besar ya. Jadi tidak diperlukan untuk tim ataupun developer tambahan untuk ditempatkan secara bersama. Jadi hanya sebagian development saja yang dibutuhkan, tidak memerlukan development tambahan. Nah, kemudian ada teknologi yang digunakan akan melakukan pengujian ya untuk masing-masing unit dan melakukan yang namanya tes fungsional ya untuk menguji fungsi dari masing-masing item mungkin atau fitur yang dikembangkan. Nah, untuk SP ini ya itu dikhususkan untuk development software ya atau software development. Nah, ada beberapa situasi di mana tidak menggunakan SP secara utuh ya atau secara sepenuhnya ya, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Pada umumnya sih sebenarnya untuk SP ini kita bisa melakukan misalnya untuk di dunia industri game ya, itu kita melakukan yang namanya development terhadap aplikasi game yang kita miliki misalnya, atau aplikasi perusahaan ya. Kita misalnya membuat sebuah aplikasi untuk sistem pembayaran gaji, sistem untuk kesejahteraan pegawai, atau sistem pembayaran ya. Nah, ini kan harus perlu diupdate atau mengikuti tren. Nah, untuk SP ini sering digunakan untuk melakukan yang namanya software development. Nah, meskipun kita tidak dapat menggunakan keseluruhan ya dalam kerangka kerja SP ya, dalam banyak situasi, tetapi tidak akan menghentikan kita untuk menggunakan sebanyak mungkin praktik sesuai konteks yang ada. Jadi konsepnya sama, di SP ini ada nilai dan prinsip yang harus dijalankan. Nah, ini ada nilai yang diterapkan di dalam Extreme Programming, ada 5. Nah, ada 5 nilai yang diterapkan di dalam Extreme Programming, yaitu yang pertama komunikasi ya. Nah, pengembang perangkat lunak atau software development pada dasarnya adalah sebuah olahraga ya di dalam tim yang mengandalkan komunikasi untuk mentransfer pengetahuan dari satu anggota ke anggota tim ya ke anggota tim yang lainnya. Jadi dibutuhkan komunikasi antar tim. Kemudian ada simplicity. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari pemborosan dan hanya melakukan hal-hal yang diperlukan saja, ya, seperti menjaga desain sistem sesederhana mungkin, sehingga lebih mudah dalam perawatan, dukungan, dan revisi. Ya, jadi untuk pengembangan dengan Extreme Programming dibuat dengan sesimpel mungkin. Kemudian feedback. Nah, feedback ini kita akan memperoleh masukan untuk melakukan identifikasi area tertentu untuk dilakukan perbaikan sehingga bisa melakukan yang namanya revisi. Ya, jadi kita memerlukan feedback. Kemudian ada courage ya. Nah, courage ini itu dibutuhkan untuk mengangkat masalah organisasi dalam hal mengurangi aktivitas dalam tim. Ya. Nah, kita membutuhkan courage ini kemudian untuk berhenti melakukan sesuatu yang tidak berhasil dan mencoba hal lain. Ya, jadi courage ini, nilai ini dibutuhkan di dalam tim untuk mengambil keputusan bahwa jika misalnya ada menjalankan sebuah project yang kita sebenarnya sudah tahu bahwa project ini tidak layak gitu. Kita tidak perlu melanjutkannya. Kita bisa mencari alternatif lain atau mengembangkan software lain gitu. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk sampai finish gitu untuk memperoleh kesimpulan dari project tersebut. Kemudian respect. Nah, respect ini memang perlu sekali ya, karena kekompakan di dalam tim ini untuk membangun sebuah project itu sangat diperlukan. Nah, anggota tim harus saling menghormati satu sama lain dan untuk memperlancar komunikasi antar tim. Kemudian memberikan dan menerima feedback
dan menghormati setiap feedback yang diberikan oleh anggota tim. Sehingga kerjasama bisa terjalin untuk melakukan identifikasi desain dan memberikan solusi secara sederhana. Nah, itu 5 nilai dalam menerapkan extreme programming. Nah, bagaimana praktik untuk melakukan extreme programming? Nah, balik lagi tadi di sini bahwa SP ini difokuskan untuk software development ya. Nah, di sini ada 12 praktik ataupun langkah yang dilakukan dalam extreme programming. Nah, ini 12 langkah yang pada saat kita melakukan extreme programming sebenarnya bisa melakukan ke-12 ini, tetapi tidak semua software development setuju dengan itu. Terkadang mereka hanya memilih beberapa langkah saja untuk melakukan extreme programming. Nah, di sini ada 12, ada the planning game, small release, metaphor, simple design, testing, refactoring, kemudian ada pair programming, collective ownership, continuous integration, kemudian 40-hour weeks, kemudian on-site customer, dan yang terakhir adalah coding standard. Ya. Nah, selanjutnya adalah deskripsi atau penjelasan yang mencakup penyempurnaan ya berdasarkan pengalaman banyak orang yang sudah mempraktekkan extreme programming ini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari duduk bersama ya semua anggota tim, yaitu menerapkan nilai dari extreme programming, yaitu komunikasi ya, bahwa komunikasi ini dibangun ya melalui tatap muka ya, dan jadi sangat diperlukan untuk komunikasi melalui tatap muka, yaitu antar anggota tim untuk membangun chemistry di dalam tim. Jadi tujuannya di situ. Jadi Anda diminta untuk duduk bersama ya semua tim tanpa ada hambatan komunikasi. Jadi semua harus terbuka. Mungkin dimulai dari memperkenalkan diri, kemudian memberikan beberapa pendapat ya dari semua anggota tim, sehingga pada saat menjalankan proyek ini itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah seluruh anggota tim harus terlibat ya, dan tim ini harus terdiri dari beberapa fungsi misalnya ya. Misalnya kalau kita mau membuat atau mengembangkan suatu software, mungkin di sana akan ada yang expert di bidang coding ya, kemudian ada yang expert di bidang desain, kemudian ada yang expert di bidang lainnya tentunya gitu. Jadi ini diperlukan. Jadi tidak satu expert saja gitu. Misal pada saat kita membangun sebuah software gitu, jadi kita hanya sekumpulan orang yang expert di bidang pemrograman misalnya gitu. Tetapi butuh juga untuk yang expert di bidang lainnya yang ngebangun suatu sistem tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya dibutuhkan ruang kerja yang informatif ya. Ruang kerja informatif ini kita harus membuat sebuah atau melengkapi fasilitas ya, ruangan untuk ngebangun komunikasi melalui komunikasi secara langsung atau tatap muka. Nah, ini sebenarnya diperlukan bahwa kadang-kadang kan ada hal-hal yang privasi. Jadi kita juga harus menyediakan ruang khusus ya, mungkin dua orang ya untuk berdiskusi, sehingga nanti ada hal-hal yang dianggap privasi yang tidak perlu dibuka ke seluruh tim misalnya gitu kan, sehingga pada saat menjalankan ini nanti tidak ada kendala lagi gitu. Kadang-kadang kan pada saat kita berdiskusi dengan seluruh tim gitu, kita jadi canggung nih untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam ataupun ide kita, karena menurut kita lebih nyaman untuk mendiskusikannya itu ke salah satu tim saja gitu, sehingga perlu difasilitasi ruangan-ruangan seperti itu juga. Nah, selanjutnya adalah bekerja penuh ya, atau memberikan perhatian secara penuh dalam mengembangkan suatu aplikasi ya. Jadi pada saat kita merencanakan atau melakukan development ya, jadi kita harus memberikan perhatian kita secara penuh agar target kita itu tercapai. Jangan nanti pada saat kita mengerjakan suatu project, jadi kita setengah-setengah. Mungkin pikiran kita di sana, tetapi hati kita tidak di sana. Ya, jadi dibutuhkan fokus ya dari seluruh anggota tim.
Nah, pair programming ini sebenarnya adalah agak mendukung tadi dengan praktik dari informatik workplace ya, yaitu memberikan tempat kerja yang informatif ya. Jadi untuk pair programming ini terkadang kan atau ide itu bisa muncul jika kita bisa bertukar pikiran secara langsung dengan teman kita atau rekan kerja kita. Jadi di pair programming ini diharapkan misalnya dua orang ya, mungkin dari expert yang berbeda saling bertukar pikiran untuk mencetuskan ide yang baru gitu. Jadi ini diperlukan. Selanjutnya, nah stories ini adalah bagaimana seorang development itu sebelum menjalankannya itu memberikan terlebih dahulu deskripsi ya. Misalnya si customer ingin meminta si development ini atau si developer ini untuk mengembangkan sebuah aplikasi game, ya kan? Nah, nanti ada permintaannya dari customer, saya mau gamenya seperti ini. Nah, kemudian si developer akan mendeskripsikan atau menggambarkan kira-kira dari segi pengalamannya dia, ya, gamenya ini nanti fiturnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang harus dijelaskan ke customer. Karena terkadang customer itu tidak terlalu paham terkait basic ataupun dasar dari programmer misalnya. Oleh karena itu, dia hanya menginginkan sebuah aplikasi game dengan permainan seperti ini misalnya. Kemudian nanti akan dideskripsikan secara lebih rinci oleh si developer. Itu di stories. Nah, kalau di daily scrum itu ya ada waktu yang dibutuhkan 15 menit untuk menyampaikan ya di dalam perkumpulan sebuah tim itu mereka menyampaikan apa yang sudah mereka capai ya setiap harinya. Nah, kalau di extreme programming ya ada dua siklus, yaitu siklus mingguan dan siklus triwulanan ya. Jadi ini jangka waktunya kalau kita berbicara dengan development program ya berbasis aplikasi mungkin dia time periodnya lebih panjang. Nah, untuk siklus mingguan ini, nah ini identik dengan iterasi atau pengulangan. Jadi misal di minggu pertama, itu di hari pertama kita sudah harus membuat target kira-kira apa yang bisa dicapai dalam satu minggu. Ya, jadi misalnya di hari pertama, ya satu minggu 7 hari. Jadi di hari ketujuh itu sudah harus ada targetnya itu apa yang harus diselesaikan. Nah, untuk siklus triwulan, ini jangka waktunya lebih panjang ya. Sebenarnya ini kombinasi dari target-target yang kita sudah rencanakan di siklus mingguan. Nah, bedanya untuk siklus triwulan ini dia lebih fleksibel. Jadi bisa mengalami perubahan dari target awal karena jangka waktunya lebih panjang. Tetapi setiap perubahan yang dilakukan yang diupdate di setiap minggunya misalnya untuk target triwulannya adalah untuk membuat fitur yang sudah jadi, misalnya seperti itu. Tetapi target fiturnya itu mungkin ada 5 fitur ya kan, yang harus sudah dirilis di akhir triwulan. Tetapi pada saat kita membuat itu sebuah rancangan dalam siklus mingguan dan kemudian ada perubahan, nah ini kita harus update ya. Nah ini harus kita update nanti di akhir siklus triwulanan. Apa-apa saja yang dilakukan perubahan. Jadi dia lebih fleksibel. Nah, selanjutnya Slack. Jadi Slack ini di dalam extreme programming ya. Terkadang pada saat kita sudah membuat yang namanya siklus mingguan, ya kemudian kita sudah membuat goal kita apa setelah di akhir siklus mingguan. Nah, kemudian mungkin ada beberapa target ya yang kita sudah kerjakan, tetapi menurut kita ada beberapa bagian mungkin bukan hal yang prioritas. Nah, ini bisa kita lakukan perubahan ya di praktik Slack ini, bahwa di praktik Slack ini sebenarnya adalah bagaimana sistem ini bisa dijalankan secara lebih fleksibel ya, istilahnya seperti itu, baik di siklus mingguan ataupun di siklus triwulanan ya. Jadi itulah yang disebut dengan Slack. Kemudian ada
10 minutes build ya, dimana kita dikatakan untuk melakukan pengujian ya, melakukan pengujian itu selama 10 menit dari setiap sistem yang kita sudah bangun ya. Jadi berbeda dengan Scrum ya, bahwa di Scrum itu kita hanya diperlukan untuk mengupdate perkembangan project kita saja ya. Tetapi di sini setiap sistem yang sudah kita bangun ya, setiap fitur yang sudah kita bentuk ya, kita ditugaskan untuk melakukan pengujian secara berkala atau iterasi setiap 10 menit. Nah, hal ini bertujuan untuk melakukan iterasi secara berkelanjutan ya, untuk mendukung pengembangan di tes awal ya. Jadi jangan nanti pada saat kita sudah membangun produk, kita hanya melakukan tes itu pada saat project ini sudah selesai gitu. Jadi perlu dilakukan pengulangan secara berskala. Nah, selanjutnya kan nanti ada continuous integration ya. Jadi sehingga kita harus memastikan step by step ini sudah berjalan melalui tadi tes yang dilakukan selama 10 menit. Nah, selanjutnya continuous integration, di mana praktik ini diperlukan jika ada perubahan kode ya, perubahan kode yang harus segera diuji. Nah, ketika ditambahkan ke basis kode yang lebih besar, maka perlu dilakukan perubahan secepat mungkin. Ya. Nah, manfaat dari praktik ini adalah kita dapat menangkap dan memperbaiki masalah integrasi dengan lebih cepat. Ya, dan ini berkaitan dengan bagaimana membangun ya tadi dengan lebih cepat, yaitu dengan durasi 10 menit semua fitur yang sudah kita kembangkan, kemudian kita tes pada pengembangan awal ya. Nah, di sini ada test based programming ya. Langkah ini dilakukan yaitu mengikuti jalur. Yang pertama dengan menuliskan pengujian otomatis yang gagal ya, kemudian menjalankan pengujian yang gagal tersebut, kemudian dikembangkan sebuah kode yang dapat menjalankan ataupun proyek yang sudah gagal tadi agar dapat berfungsi ya, atau pengujian yang berhasil, kemudian dijalankan, kemudian diulangi lagi sampai berhasil. Nah, ini tahapan dari test based programming. Nah, sama halnya dengan continuous integration ya. Jadi test based programming ini itu dilakukan untuk mengurangi yang namanya feedback ya, sehingga developer itu dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Jadi akan mengurangi mungkin biaya yang timbul jika kita sudah berlanjut ke fase produksi. Nah, selanjutnya ada desain tambahan. Nah, untuk konsep desain tambahan ini itu diarahkan pada saat kita membangun ya, melakukan atau mendesain itu diharapkan hanya memberikan perspektif yang lebih sempit ya. Kemudian nanti pada saat kita sudah menjalankan, kemudian kita mendalami project tersebut sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan yang lebih luas. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya ya, ini pendekatan untuk pengurangan biaya yang mungkin berubah kalau kita bisa mendesain ya, misal kita menggunakan literatur, kemudian kita sudah membuat desainnya secara penuh. Nah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu hal ini tidak sesuai gitu ya dengan apa yang kita inginkan. Artinya kalau kita merubah pasti ada cost dan waktu yang kita korbankan. Nah, berbeda kalau kita melalui ataupun memulainya dengan perspektif yang lebih sempit, kemudian kita mempelajari atau mendalami dan menuangkan ide kita dengan lebih luas gitu. Jadi produk ini akan jadi dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu adalah pendekatan yang disebut dengan incremental design. Nah, rules-nya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam extreme programming? Nah, ada customer, kemudian ada developer, ada tracker, dan ada coach. Nah, untuk customer sendiri ya,
sebenarnya kalau kita berbicara tentang extreme programming, itu bisa atas permintaan dari klien atau customer, atau memang ini kita membangun sebuah korporasi atau corporate. Jadi dari dua pihak ya. Nah, kalau kita berbicara dari customer ya, berarti di sini si customer tersebut memiliki peranan yang cukup penting ya, bagaimana untuk memantau proyek yang diinginkan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu pada saat kita menawarkan atau meminta sebuah ataupun seorang developer untuk mengembangkan sebuah project atau sebuah sistem, ya kita harus tahu apa tujuan atau fungsi dari sistem tersebut. Nah, kita harus tahu fitur apa yang disertakan di dalamnya dan apa yang harus kita capai dari project tersebut atau sistem tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita tahu kapan sistem ini selesai? Nah, bagaimana kriteria penerimaan kita? Ya, jadi kita sudah harus sebagai customer sudah harus menentukan standar-standar penilaian tertentu untuk menilai sistem yang sudah diselesaikan. Kemudian berapa yang harus kita keluarkan? Nah, ini berkaitan dengan biaya. Nah, berapa dana yang tersedia dan bagaimana case untuk bisnis tersebut. Nah, yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya, jika sistem ini sudah jadi, kira-kira bagaimana mendeliver ini untuk masing-masing fitur yang tersedia di dalam sistem gitu. Jangan nanti kita membangun sebuah produk, kita meminta seorang developer untuk membuat suatu sistem gitu. Tapi kita tidak tahu nih selanjutnya kegunaan atau fungsi dari sistem ini. Jadi sudah harus ada planning dari awal. Nah, untuk customer dari extreme programming ini itu harus terlibat secara aktif di dalam project ya, dan merupakan bagian dari tim. Jadi harus terlibat langsung sehingga nanti pada saat pengembangan ya produk ini ataupun sistem ini, si customer terupdate terkait perkembangannya seperti apa. Nah, sehingga nanti pada saat sistem ini sudah selesai atau sudah ready, tinggal running test ya, sehingga tidak perlu ada perombakan yang lebih besar. Jadi mungkin ada perbaikan tetapi hanya sedikit saja, sehingga perlu keterlibatan dari customer. Nah, selanjutnya developer ya mereka lah yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari si customer tersebut. Ya, kemudian mengidentifikasi apa permintaan dari customer sehingga bisa mewujudkannya atau menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si customer. Nah, kalau kita tadi di Scrum Master di metode Scrum, itu ada Scrum Master. Nah, ini nanti yang melakukan evaluasi atau mereview. Nah, di sini ada day tracker ya kalau di extreme programming. Nah, inilah nanti yang akan mengevaluasi ataupun mereview kinerja dari tim. Nah, nanti akan dilihat nih kira-kira apa-apa saja nih yang perlu diperbaiki ya. Mungkin mereka juga melihat dari aspek yang lebih detail lagi, misal masalah kecepatan, progresnya ya. Misal mereka akan mempertanyakan kira-kira kenapa misalnya minggu ini progresnya melambat. Ya, hal-hal seperti itu perlu dilakukan ya, dan itu adalah tanggung jawab dari tracker. Untuk tracker ini sendiri bukan komponen ataupun rules yang wajib ya di extreme programming. Ini disediakan kalau memang betul-betul dibutuhkan. Terkadang memang sudah bisa diambil alih oleh developernya sendiri. Ya, mereka membuat planning ya dan melakukan evaluasi sendiri. Misalnya saling mengingatkan antar tim. Nah, itu tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah coach atau pelatih. Nah, tujuan dari coach ini adalah sebenarnya mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga mereka memberikan advice terkait apa yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, ini sangat diperlukan untuk extreme programming. Nah, the coach ini kalau kita compare dengan Scrum, ini kurang lebih tugasnya sama dengan Scrum Master ya, bahwa mereka akan memberikan advice terhadap apa-apa saja yang akan dilakukan di dalam proyek itu untuk membangun sebuah sistem. Ya. Oke, itu untuk
Extreme Programming. Nah, selanjutnya kita yang ketiga, Kanban. Nah, untuk Kanban ini sedikit berbeda. Kalau kita tadi berbicara tentang Scrum, itu bisa dua sisi ya. Bisa diterapkan dalam software development atau bisa juga untuk bidang yang lain. Misal infrastruktur, kemudian pembuatan suatu produk atau product development atau berbasis agility yang berhubungan dengan komponen bisnis ya. Nah, kalau di Kanban ini lebih ke komponen bisnisnya ya. Ini cenderung digunakan oleh industri manufaktur. Nah, kalau tadi Extreme Programming dia fokus terhadap software development. Nah, saya akan memberikan gambaran singkat yang umum digunakan atau yang mungkin adik-adik sering lihat untuk metode Kanban ini. Contoh yang akan saya berikan adalah misalnya Indomaret. Oke. Nah, Indomaret ini kalau kita melihat bahwa barang-barang ataupun produk makanan dan minuman yang sudah tersedia di rak ya, di rak makanan misalnya. Nah, itu sudah ada list harganya di situ. Dan itu sudah tersambung atau terintegrasi dengan sistem yang ada di kasir ya. Jadi harganya itu harusnya match. Jadi harga yang tersedia di list daftar barangnya itu harus sama dengan daftar harga yang ada di sistem dari Indomaret itu sendiri. Nah, kemudian pada saat misalnya mengatur ya, kalau kita menerapkan untuk metode Kanban ini, istilah yang paling utama adalah just in time. Atau bisa kita bahasa sederhananya adalah tepat waktu. Tepat waktu yang seperti apa? Jadi kalau kita melihat ketersediaannya misalnya bahwa jumlah yang ada di rak di depan ya itu harus terintegrasi dengan ketersediaan barang yang ada di gudang. Jadi misalnya kita memilih satu produk misalnya sabun Lifebuoy. Sabun Lifebuoy yang tersedia di depan itu ada 10 unit. Kemudian yang ada di gudang itu ada misalnya 50 unit untuk ketersediaannya. Dan yang ada di sistem ini harus tercatat, yaitu yang ada di depan yang sudah dipajang istilahnya dan yang ada di gudang. Dan itu harus terrecord di sistem Indomaretnya. Nah, begitu nanti misalnya ada pembeli, customer membeli ya. Kemudian ada pengurangan di sabun yang dipajang ya. Yang tadinya 10 unit akan berkurang menjadi 9 unit. Dan ini akan terus berlanjut, sehingga yang terrecord di sistem juga akan berkurang. Nah, by system nanti itu akan memberikan perintah. Misalnya, tadi ketersediaannya dari 10 unit, misal tinggal 5 unit. Nah, nanti di sistem ini akan terrecord bahwa ini akan harus segera diisi oleh si pegawai Indomaretnya. Misal tadi 5 unit, kemudian mereka akan mengisi menjadi 10 unit lagi, mengambil 5 unit dari gudang. Nah, ini terus berlanjut, hingga nanti reminder ini yang ada di sistem itu akan mengingatkan si customer. Tetapi ketersediaan di gudang juga akan diingatkan lagi nih. Misal tadi yang dari 50 unit menjadi sisa 20 unit yang ada di gudang. Nah, ini kan nanti akan ada reminder kepada distributor untuk menyuplai sabun tersebut. Nah, integrasi inilah yang disebut dengan metode Kanban. Nah, ini cukup sering digunakan di dalam manufaktur. Bagaimana kita mengatur ketersediaan, misalnya kalau kita mau berbicara skala produksi, bagaimana kita mengatur ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi. Nah, di metode Kanban ini biasanya berupa onboard ya, onboard yang harus kita isi kira-kira bagaimana ketersediaannya. Jangan lupa tadi bahwa key-nya adalah just in time. Bagaimana kita mengelola sebuah jalur distribusi ini sehingga lebih efisien dan tepat waktu. Nah, itu penjelasan singkat dari metode Kanban yang mungkin adik-adik sering lihat ya. Nah, dari definisinya sendiri, metode Kanban ini artinya adalah sebuah desain manajemen ya. Kemudian memberikan improve ya di dalam sebuah flow system atau supply chain dalam hal pengetahuan di dalam sebuah pekerjaan. Nah, metode ini juga memungkinkan sebuah organisasi untuk memulai dengan mungkin sudah memiliki alur kerja yang lama, kemudian kita akan mendorong untuk melakukan perubahan. Nah,
Kita juga bisa memvisualisasikan ya untuk alur kerja ini sehingga kita bisa membuat batasan terhadap proses kerja yang sudah ada. Nah, key point di sini adalah bagaimana kita berhenti untuk memulai, tetapi memulai untuk menyelesaikan. Ya, berpikir untuk memulai, untuk menyelesaikan. Nah, metode Kanban ini itu secara visual menggambarkan mekanisme untuk mengontrol sebuah alur kerja, tetapi bentuknya tidak terlihat. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan terkait Indomaret ya. Nah, kapan ini bisa diaplikasikan? Nah, untuk Kanban ini bisa dilakukan atau digunakan ataupun diterapkan untuk semua jenis pekerjaan yang berkaitan dengan alur ataupun sistemnya flow work lah ya. Jadi ada alurnya gitu sehingga kita bisa yang namanya melakukan manajemen terhadap alur flow-nya. Ya. Yang atau istilah paling sederhana ya paling umum ini terkait masalah jalur distribusi ya. Distribusi mungkin ketersediaan bahan baku, kemudian bagaimana kita membangun sebuah produk yang terdiri dari beberapa bagian gitu sehingga kita bisa atur atau manajemen bagaimana menjalankan bisnis ini sehingga jauh lebih efisien. Nah, kita ke nilai-nilai yang ada di Kanban. Nah, bukan Kanban ya, Kanban. Nah, nilai-nilai yang terdapat di Kanban ya, itu harus merangkul nilai-nilai berikut, yaitu yang pertama ada transparansi. Nah, di sini berbagi informasi secara terbuka menggunakan bahasa yang jelas dan lugas untuk meningkatkan aliran nilai bisnisnya. Kemudian harus balance ya, atau seimbang. Nah, aspek, sudut pandang, dan kemampuan yang berbeda harus seimbang untuk mencapai yang namanya efektivitas. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ya pada Kanban ini diciptakan untuk meningkatkan cara orang untuk bekerja sama. Dan yang terakhir adalah customer focus, di mana sistem Kanban ini bertujuan untuk mengoptimalkan aliran nilai hingga sampai kepada customer yang berada di luar sistem, tetapi bisa juga di dalam internal sebuah organisasi, sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik kepada customer. Jadi kita harus berorientasi terhadap customer. Nah, selain itu ada flow. Nah, kalau kita berbicara flow, kita harus memastikan bahwa ini berjalan ya. Jangan nanti pada saat kita melakukan inovasi ternyata dia tidak continuous gitu. Akhirnya akibatnya akan berpengaruh terhadap kinerja bisnis yang kita jalankan. Jadi ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian ada leadership, kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk bertindak melalui contoh-contoh atau kata-kata yang diberikan. Nah, dibutuhkan di semua tingkatan untuk mewujudkan peningkatan secara berkelanjutan dan memberikan nilai lebih. Ya, jadi dibutuhkan sebuah leadership ya di dalam sebuah tim pada saat menjalankan Kanban ini. Kemudian ada understanding atau pemahaman. Nah, pengetahuan dari individu dan organisasi tentang langkah awal yang diperlukan untuk bergerak maju dan untuk melakukan improvement terhadap bisnis kita. Nah, selanjutnya ada agreement atau kesepakatan. Nah, setiap orang yang terlibat dalam satu sistem berkomitmen untuk memperbaiki dan setuju untuk secara bersama-sama bergerak menuju tujuan yang ditetapkan dan saling menghormati dan mengakomodasi perbedaan pendapat ataupun pendekatan. Ya, jadi harus ada kesepahaman. Yang terakhir adalah respect, ya, menghargai, memahami, dan memberikan perhatian kepada anggota tim yang lain. Itu sangat diperlukan. Nah, prinsip di dalam Kanban. Prinsip Kanban yang pertama yaitu Change Management Principles ya. Nah, di sini Kanban ini memberikan motivasi untuk mengatasi kecenderungan ya pada umumnya di mana manusia itu cenderung menolak perubahan ya. Di dalam Kanban ini mereka akan encourage ya agar melihat perkembangan zaman.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu mulailah dengan apa yang Anda lakukan sekarang, yaitu dengan memahami proses yang ada saat ini, sebagaimana uh, hal-hal tersebut bisa benar-benar diperhatikan dan memahami tanggung jawab untuk masing-masing jabatan tentunya. Kemudian setuju untuk melakukan perbaikan melalui perubahan yang evolusioner biasanya ya. Atau istilahnya ya kita melihatlah kondisi perkembangan yang ada saat ini. Dan yang terakhir adalah mengencourage atau mendorong di mana tindakan kepemimpinan di setiap level. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah service delivery principles ya. Nah, prinsip ini mengakui bahwa organisasi adalah kumpulan layanan yang saling bergantung dan menempatkan hal utama yaitu fokus pada pekerjaan, bukan orang yang melakukan pekerjaan ya. Jadi kita berorientasi terhadap apa yang kita lakukan, bukan siapa yang melakukan ya. Jadi kita harus pahami di situ. Nah, kemudian kita harus memahami dan fokus pada kebutuhan dan harapan atau ekspektasi pelanggan. Kemudian bagaimana kita mengelola ya, manage apa yang kita kerjakan, yaitu dengan cara membiarkan orang lain mengatur diri sendiri dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan sebuah kebijakan untuk meningkatkan hasil yang berkontribusi terhadap peningkatan customer dan tentu kita berorientasi terhadap pendapatan dari bisnis kita. Dan itu prinsip dari Kanban. Nah, bagaimana praktik dalam melakukan Kanban? Ya, langkah pertama yang kita lakukan pada saat membuat sistem Kanban atau menjalankan sistem Kanban adalah memvisualisasi atau menggambarkan kira-kira alur kerja kita itu seperti apa. Nah, di sistem Kanban ini itu menggunakan mekanisme seperti Kanban board ya, yaitu semacam papan ya, untuk memvisualisasikan proses yang akan kita lalui. Nah, itu harus ditampilkan di mana di dalam prosesnya tim yang mengerjakan suatu layanan itu setuju untuk melakukan item pekerjaan tertentu. Ya, harus ada yang namanya commitment point antar anggota tim ya. Kemudian tim juga harus mengirimkan item pekerjaan kepada customer. Ya, harus menyampaikan delivery point-nya apa. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan yang menentukan pekerjaan apa yang harus ada di dalam tahapan-tahapan tertentu. Dan yang terakhir adalah batasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi kita harus membuat rules-nya. Kira-kira sampai di mana nih batasan pekerjaan untuk masing-masing item. Jadi untuk WIP itu adalah work in progress ya. Nah, di sini ada limit work in progress atau tadi WIP limit ya. Nah, di sini saat kita menetapkan batasan dalam hal jumlah pekerjaan yang sedang dilakukan dalam sebuah sistem, nah kita harus menggunakan batasan tersebut untuk memandu kapan kita memulai. Nah, kemudian kita akan mendorong untuk melakukan alur pekerjaan tersebut sehingga kita bisa mengurangi yang namanya waktu tunggu. Atau kita berbicara tentang efisiensi waktu ya. Tetapi pada saat kita menjalankannya, sebenarnya efisiensi waktu ini akan berkaitan dengan efisiensi biaya. Itu satu hal yang saling berkaitan. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dari bisnis kita sehingga kita bisa melakukan ini secara lebih sering ya, frekuensinya lebih banyak lah istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah manage flow. Nah, di sini adalah alur pekerjaan dalam hal layanan yang harus dimaksimalkan. Bagaimana kita menyampaikan sebuah nilai dan tadi jangan lupa poin kita adalah bagaimana kita meminimalkan waktu tunggu sehingga dapat diprediksi sebisa mungkin kapan nilai ini bisa sampai kepada customer. Nah, tim yang menggunakan kontrol empiris melalui transparansi, inspeksi, dan adaptasi untuk menyeimbangkan tujuan yang berpotensi adanya pertentangan di bisnis tersebut, sehingga aspek kunci dalam mengelola aliran adalah ataupun flow yaitu dengan melakukan identifikasi dan mengatasi hambatan dan setiap hambatan lah istilahnya seperti itu. Jadi harus poinnya ke sana. Nah, selanjutnya adalah make policy explicit.
Yaitu kebijakan yang eksplisit ini seperti apa? Yaitu mampu membantu ya menjelaskan proses di luar daftar tahapan yang mungkin berbeda dalam alur kerja tentunya. Nah, kemudian kebijakan ini harus jarang, sederhana, terdefinisi dengan baik, terlihat, selalu diterapkan, dan mudah diubah oleh orang yang mengerjakan proses tersebut. Nah, contoh kebijakannya adalah tadi batas dari limit WIP ya, work in progress, kemudian alokasi kapasitas, kemudian definisi yang harus disepakati kapan mengartikan ini bahwa ini harus diselesaikan kapan gitu. Harus sepakat di situ. Kemudian aturan lain dan untuk item pekerjaan yang ada sebagai tahapan dalam proses. Ini harus dibuat dalam kebijakan di dalam sebuah pelaksanaan dari Kanban. Jadi harus ada rules-nya masing-masing. Kemudian implement feedback loops ya. Nah, implement feedback loop ini bagaimana kita memperoleh feedback ya. Feedback ini adalah elemen penting dalam sistem apapun yang ingin memberikan perubahan yang evolusioner tentunya. Nah, umpan balik yang digunakan di Kanban dijelaskan di bagian cycle ya. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan feedback-feedback yang diberikan oleh masing-masing tim tentunya. Nah, itu bisa dilakukan evaluasi untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah improve kolaboratif, kemudian evolve experimentally. Ini harus dilakukan juga. Nah, Kanban dimulai dengan proses seperti saat ini ya, dan menerapkan perbaikan berkelanjutan dan bertahap. Nah, alih-alih mencoba mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mencapai goal kita di awal. Sehingga kita melakukan ataupun meningkatkan kolaborasi, kemudian bagaimana kita yang namanya melakukan eksperimental terhadap apa yang sudah kita lakukan saat ini, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan untuk yang tadi target kita adalah bagaimana mengefisiensi waktu dan biaya. Tujuannya ke sana. Nah, pihak-pihak yang terlibat di dalam Kanban itu ada dua, yaitu Service Request Manager, dan yang terakhir adalah Service Delivery Manager. Nah, untuk Service Request Manager ini itu harus memahami kebutuhan dan harapan ataupun ekspektasi daripada customer, serta memfasilitasi pemilihan dan pemesanan item pekerjaan di replenishment meeting ya. Jadi pada saat kita melakukan meeting itu harus difasilitasi ya, istilahnya seperti itu. Nah, fungsi ini seringkali diisi oleh manajer produk, kemudian pemilik produk atau product owner, kemudian service manager ya. Nah, yang terakhir adalah service delivery manager ya. Nah, di sini tanggung jawabnya adalah bagaimana mengatasi aliran pekerjaan dan bagaimana mendelivery barang pilihan kepada customer. Nah, kemudian memfasilitasi pertemuan ya antara tim, kemudian melakukan perancangan dalam delivery. Nah, nama lain dari fungsi ini termasuk ke dalam manajer alur ya, atau flow manager, kemudian delivery manager dan flow master ya. Nah, itu adalah penjelasan dari Kanban. Mudah-mudahan cukup jelas seperti yang tadi sudah saya jelaskan konsepnya di Indomaret, dan Kanban ini memang cukup sering dipakai di dalam dunia industri ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih, selamat siang.